Shalom, selamat sore buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Simorangkir dengan NIM 12SD5033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas T10 dalam mata kuliah pemrograman prosedural. Dengan topik utama tugas kali ini adalah implementasi pointer to function dan dynamic memory allocation untuk sistem manajemen asrama. Sekarang mari kita lihat soalnya, yaitu T10 Pointer to Function. Tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya, yaitu T09. Secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Tugas yang pertama yaitu printing in detail atau 09_01.c. Pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa atau student dan asrama dorm. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa atau student dan meninggalkan informasi di asrama seperti dorm, di asrama atau dorm, mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yaitu mahasiswa student dan asrama atau dorm. Namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Tes 1A yaitu printing student data in detail. Format perintah yang digunakan student print all detail. Perintah detail akan memberikan keluaran seperti berikut. Pada keluaran, tampilkan nama asrama, dorm name, di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unassigned. Tes 1B yaitu printing dorm data in detail. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut, dan perintah di atas akan memberikan keluaran seperti format berikut. Ini. Pada keluaran, tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan pada suatu asrama, tuliskan 0. Contohnya adalah sebagai berikut, dan outputnya adalah sebagai berikut. Task yang kedua tuh assigning students into dorm 09_02.c. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa atau student ke asrama dorm. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila 1. Masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Yang kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria atau male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Contoh format yang diberikan adalah sebagai berikut, dan implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua parameter, mahasiswa student dan asrama dorm tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Contohnya adalah sebagai berikut. Outputnya adalah sebagai berikut. Task 3 itu moving student into another dorm. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa atau student ke asrama dorm lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua parameter, yaitu mahasiswa student dan asrama dorm tujuan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Bila mahasiswa yang akan dipindahkan atau sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task 3. Pada laporan, harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Contohnya adalah sebagai berikut, dan outputnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini mari kita lihat kodenya. Yang pertama, mari kita lihat struktur proyeknya. Saya membagi program ini menjadi beberapa modul dalam folder libs. Ada gender, dorm, student. Mengapa modular? Agar kode kita lebih terorganisir.
File.h atau header berisi kontrak atau definisi, sementara file.c berisi implementasi logikanya. Di gender.h saya menggunakan enum untuk mendefinisikan jenis kelamin agar tidak terjadi kesalahan input. Kemudian student.h, perhatikan input struk student derm, perhatikan atribut struk derm underscore t. Derm ini adalah sebuah pointer. Mahasiswa tidak membawa seluruh data asrama, melainkan hanya menyimpan alamat di mana mereka tinggal. Jika nilainya 0, maka statusnya adalah unassigned. Selanjutnya ada dorm.c. Di modul asrama kita memiliki fungsi create dorm dan print dorm. Logika yang saya gunakan menghasilkan bahwa setiap kali asrama dipanggil, kita menampilkan nama, kapasitas, dan gender, dan jumlah penghuni saat ini. Selanjutnya ada masuk ke file utamanya. Di sini saya tidak menggunakan array statis seperti students array 100. Saya menggunakan malloc. Kita memasang memori secara dinamis di area heap. Di akhir program jangan lupa kita panggil fungsi free untuk mencegah kebocoran memori atau memory leak. Nah, selanjutnya ada pointer to function. Nah, ini adalah inti dari tugas T10, yaitu pointer to function. Fungsi pada void placement fn. Di sini saya membuat tipe data baru yang bisa menyimpan alamat fungsi. Saat perintah assign student atau move student masuk, saya tidak langsung memanggil fungsinya. Saya menyimpannya di variabel action. Jika mahasiswa belum punya asrama, action berisi alamat fungsi assign. Jika sudah ada, action berisi alamat fungsi move. Ini membuat kode kita jauh lebih bersih dan fleksibel. Coba di sini saya akan mencoba merankan program yang saya buat dengan cara gcc tap 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 tap. Selanjutnya Eclipse bintang berasi min o t10 underscore 01. Nah, kita masukkan lagi tes. Nah, di sini kita akan masukkan input, contoh input yang akan dimasukkan. Kita akan coba masukkan ini. C, Ctrl V. Bisa dilihat input yang saya masukkan sudah sesuai dengan yang harus dimasukkan, dan output yang keluar itu sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Kita akan coba lagi.
Nah, untuk output yang keluarnya juga sudah sesuai. Input yang dimasukkan sudah sesuai dengan perintah yang diminta, dan output yang keluar juga sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Sini saya akan mencoba run yang T10 T10_02. Sini kita lihat, baru kita mulai lagi. Kita gunakan readme. CCT astagfirullah. Kita akan coba jalankan yang T03. GCT C lips C baru tab min all. Kita akan coba masukkan Mungkin sekian program yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom, selamat sore Pak.